Oke, kita langsung aja ya. Antartika. Coba deh, apa yang kebayang di benak kalian? Pasti hamparan es tak berujung, kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, di ujung paling selatan planet kita ini, ada sesuatu yang lebih dari sekadar benua beku. Sesuatu yang dijaga ketat, penuh misteri, dan dibatasi oleh, ya, sebuah dinding es raksasa yang tampak mustahil. Para peneliti dan penjelajah yang pernah melihatnya dari dekat, mereka nggak bilang ini formasi alam biasa. Dinding ini katanya tegak lurus, membentang sejauh mata memandang dengan kesempurnaan yang aneh. Sebuah anomali geologis yang seakan menentang semua teori pembentukan es yang kita tahu. Bayangin aja, batas vertikal yang langsung jatuh ke laut gelap bikin kita merasa seolah-olah ya disitulah dunia berakhir. Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Penjelasan resminya sih, oh ini cuma lapisan es biasa kok yang mengapung. Simple kan? Kedengarannya aman. Tapi, kalau emang sesederhana itu, di benua yang katanya kaya sumber daya mineral, kenapa aksesnya dibatasi banget? Kenapa rasa penasaran manusia yang biasanya nggak ada habisnya, seolah-olah dipaksa berhenti tepat di sini? Untuk mencoba memahaminya, kita akan buka berkas investigasi ini bareng-bareng. Kita akan lihat bukti-bukti yang ada, menghubungkan titik-titik dari laporan-laporan yang katanya dirahasiakan, dan mencoba mengungkap apa sih sebenarnya yang ada di balik perbatasan es paling misterius di planet ini. Dari karakteristik fisiknya aja udah ganjil banget. Ini bukan kayak pegunungan atau ras es yang landai. Dinding ini tegak lurus kayak dipotong pakai penggaris raksasa. Analisis seismik bahkan nunjukin kalau lapisan es purba di sini punya struktur kristal yang nggak wajar, terlalu padat, terlalu simetris, hampir seolah-olah ada sesuatu dari bawah yang membentuknya. Aturan-aturan ini, kalau kita pikirin, menciptakan sebuah kesepakatan global yang aneh. Seluruh dunia seakan setuju, area ini tabu. Nggak ada tuh perlombaan antar negara buat rebutan wilayah atau sumber daya di sana. Nggak ada ambisi kayak kita ke bulan. Yang ada cuma keheningan yang disepakati bersama. Kenapa ya? Nah, mari kita lanjut lebih dalam karena keheningan ini ternyata bukan tanpa alasan. Setiap upaya untuk mendekat, untuk sekedar mengintip atau menguju batas ini, kelihatannya selalu berakhir dengan kegagalan yang susah banget dijelaskan pakai akal sehat. Polanya jelas banget dan jujur aja agak bikin merinding. Ini bukan kecelakaan acak. Mau itu manusia, mesin, bahkan drone paling canggih sekalipun, semuanya berhenti di titik yang sama. Tepat di atas sebuah anomali magnetik yang gak bisa dijelaskan. Seolah-olah ada garis gaib yang teriak, jangan lewat. Disinilah kejanggalan yang paling mencolok muncul. Narasi resmi bilang cuaca buruk, tapi bukti di lapangan nunjukin hal sebaliknya. Laporan internal dari tim pencari bahkan nyebutin ada sensasi aneh di lokasi. Hening total, bahkan gak ada angin sama sekali. Seolah-olah lingkungan di sana menelan semua suara. Dan inilah kesimpulan yang paling bikin buru kuduk berdiri. Peralatan ada, tenda ada, kendaraan masih di sana, tapi orang-orangnya lenyap begitu saja. Setelah itu apa? Seluruh insiden diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Gak ada misi lanjutan yang benar-benar serius buat mencari tahu apa yang terjadi. Keputusannya seakan-akan sudah dibuat, lebih baik kita nggak tahu. Oke, investigasi kita sekarang bergerak lebih dalam, secara harfiah. Setelah manusia dan drone gagal, pendekatannya diganti. Kali ini pakai mesin bor super canggih yang dirancang khusus untuk menembus es ribuan meter. Awalnya semua berjalan mulus, tapi kemudian data dari sensor mulai menunjukkan keanehan. Dalam hitungan menit, suhu di sekitar mata bor tiba-tiba anjlok puluhan derajat di bawah normal, seolah-olah es di sekitarnya secara aktif menyedot panas. Ini bukan sekedar dingin biasa, ini perubahan suhu ekstrim yang membekukan mesin itu dari dalam keluar. Dan inilah yang dilihat kamera itu beberapa detik sebelum mati total. Permukaan es di depannya nggak lagi acak, tapi punya pola geometris yang teratur, kayak struktur buatan. Ada pantulan cahaya dari tempat yang harusnya gelap gulita. Dan yang paling bikin nggak nyaman, sebuah bayangan gelap melintas perlahan. Laporan teknisnya cuma bilang, lingkungan itu entah bagaimana memaksa semua teknologi untuk berhenti berfungsi. Jadi, polanya sama lagi kan? Bukti-bukti aneh ini disembunyikan. Cerita resminya, oh cuma kegagalan teknis, titik. Padahal, para akademisi independen udah pada nanya, kenapa datanya nggak dirilis? Mana data sensor suhunya? Mana gambar kameranya? Tapi ya gitu, semua detail aneh soal struktur, cahaya, dan bayangan itu lenyap dari laporan publik. Tapi kenapa sih semuanya dirahasiakan? Mungkin jawabannya bukan tentang apa yang ada di sana sekarang, tapi tentang Antartika di masa lalu. Investigasi ini membawa kita ke sebuah motif yang,
Wah, luar biasa. Ini dia gambaran yang kita semua punya di kepala, kan? Gurun beku, sunyi, senyap, dan mati. Tapi gambaran ini, kalau kita lihat dari kacamata geologi, sebenarnya masih baru. Jutaan tahun yang lalu, Antartika itu hijau. Catatan geologi dan sampel inti es membuktikan adanya hutan lebat, rawa-rawa yang luas, dan sungai-sungai yang mengalir. Sebuah dunia yang penuh dengan kehidupan. Bukti fisiknya benar-benar mencengangkan. Bukan cuma serbuk sari, tapi ada fragmen tulang besar yang masih utuh. Seolah-olah makhluk itu mati dan langsung diawetkan saat itu juga. Nggak hancur, nggak tergerus tekanan es selama jutaan tahun. Ini sangat tidak biasa. Teori iklim yang ada sekarang nggak bisa sepenuhnya menjelaskan gimana caranya ekosistem yang begitu kaya bisa terawetkan sesempurna itu. Makanya muncul teori pembekuan kilat, sebuah bencana dahsyat yang mungkin mengubah segalanya dalam sekejap, menyembunyikan dunia purba itu di bawah es sebelum sempat membusuk. Nah, ini yang menarik. Para peneliti independen udah coba memetakan lokasi-lokasi kegagalan misi dan membandingkannya dengan data geologi anomali. Dan hasilnya, zona terlarang dan zona kapsul waktu ini tumpang tindih dengan sempurna. Tempat tim ekspedisi hilang dan drone jatuh, itu tepat berada di atasnya. Oke, jadi kita sampai di akhir investigasi ini. Kita punya zona terlarang, serangkaian misi gagal yang super aneh, dan bukti adanya dunia prasejarah yang membeku dalam sekejap tepat di bawah zona itu. Jadi, apa artinya semua ini? Pada dasarnya cuma ada dua kemungkinan besar. Pertama, entah ada sesuatu yang bahaya banget secara alami di sana, fenomena geofisika atau iklim aneh yang belum kita pahami, atau kemungkinan kedua, ada sesuatu yang sengaja disembunyikan, sebuah kapsul waktu yang para pemimpin dunia tidak ingin kita buka. Dan poin krusialnya datang dari orang-orang yang pernah di sana. Mereka bilang, ini bukan soal kesulitan teknis, ini lebih ke perasaan bahwa tempat itu sendiri entah bagaimana nggak mau kita ada di sana. Seolah-olah kita ini penyusup yang melanggar batas yang seharusnya nggak boleh dilewati. Jadi, untuk saat ini, beginilah situasinya. Semua upaya buat menembus batas itu udah dihentikan. Data-data yang ada dikunci rapat-rapat. Dan dinding es raksasa itu tetap berdiri di sana. Diam, misterius, dan menjaga rahasianya dengan baik. Dan akhirnya, kita ditinggalin sama satu pertanyaan terakhir, yang paling bikin penasaran sekaligus paling bikin ngeri. Kalau semua bukti ini menunjuk ke sesuatu yang sengaja dikubur dan dilindungi, pertanyaannya bukan lagi kenapa kita nggak bisa sampai ke sana, tapi jangan-jangan memang ada sesuatu di sana yang sama sekali nggak mau ditemukan. Coba deh kalian pikirkan.